momen-momen pada saat kita lakukan secara parsial dan itu bermasalah, itu yang membuat kebutuhan kami itu adalah kebutuhan di dalam internal, tapi juga mampu mengadaptasi peraturan-peraturan. Seberapa banyak sih institusi yang telah menggunakan atau memanfaatkan. Jadi dengan sistem yang masih bersifat parsial menjadi kesulitan pada saat tuntutan kebutuhan itu berkembang. Apalagi waktu itu sudah mulai ada trigger pengembangan digital kampus ya. Nah akibatnya apa? Akibatnya kami mulai berpikir nih, kalau ini sistem berkembang secara parsial, tidak terintegrasi, akan menjadi sulit. Kami mencoba mencari informasi, adakah sistem informasi yang bisa mewadahi kebutuhan semua? Mulai dari registrasi mahasiswa, mulai bagian keuangan, bagian akademik, kemudian kebutuhan pembelajaran untuk dosen dan mahasiswa, semua terintegrasi. Nah, dari situlah kami mulai menyadari bahwa memang dibutuhkan sebuah sistem yang terintegrasi. Sehingga mahasiswa dimudahkan, pelayanan mahasiswa dimudahkan, dosen juga, pembelajaran juga dimudahkan. Kita tidak lagi melakukan penilaian dengan manual, dimasukkan, kemudian serahkan. Itu kita sudah ada sekarang dengan e-kampus ini. Dosen bisa dikontrol kualitas pembelajarannya, pelayanan nilai lebih cepat, kemudian pelayanan akademik untuk BRS dan registrasi yang lain-lain jadi lebih mudah. Jadi memang momen-momen pada saat kita lakukan secara parsial dan itu bermasalah, itu yang membuat kita berpikir di tahun 2018 itu untuk ada nggak sih sistem yang terintegrasi yang dilakukan oleh satu vendor yang itu bisa memberikan pelayanan secara optimal, gitu. Ya memang beberapa bagian itu menjadi agak sensitif, misalkan nilai mahasiswa, datanya harus disimpan waktu itu, kemudian kita harus mempercayakan kepada vendor yang betul-betul qualified. Pelayanan yang dibutuhkan, kebutuhan institusi itu bisa terlayani dengan baik. Nah, dalam memilih vendor untuk membuat sistem yang terintegrasi yang seperti tadi saya sampaikan, mulai dari akademik, keuangan, umum, kemahasiswaan, dan lain-lain itu, kami harus memang memilih vendor yang dipercaya. Karena ada beberapa data itu yang memang harus kita jaga keamanannya. Misalkan contohnya itu adalah dokumen nilai mahasiswa. Nah, vendor seperti apa yang akan kami pilih? Vendor yang pertama tentunya vendor itu memiliki legalitas. Ya, dia tidak dalam bentuk perorangan ya, karena kalau dalam bentuk perorangan after sales-nya itu akan sulit ya. Jadi satu, kami lihat legalisasinya. Kemudian yang kedua, keahlian dan sistem yang disediakan itu memang sesuai dengan kebutuhan kami. Kebutuhan kami itu adalah kebutuhan di dalam internal, tapi juga mampu mengadaptasi peraturan-peraturan. Jadi kalau ada peraturan pemerintah yang berubah, perusahaan itu mampu merespon dengan cepat. Perubahan peraturan pemerintah terkait dengan pendidikan, kemudian penelitian, pengajaran, itu harus bisa diabsorb, bisa disesuaikan dengan baik dalam sistem tersebut. Jadi sistem itu nggak kaku. Kemudian yang ketiga yang kami anggap penting juga adalah fast response. Dalam penyelenggaraan itu pasti ada masalah-masalah yang dihadapi atau pelayanan yang dihadapi dalam periode tertentu. Misalkan dalam BRS itu kan harus cepat dilakukan pelayanan. Dosen akan segera BKD. Nah, perusahaan atau vendor yang baik adalah bahwa pada saat kita meminta untuk pelayanan kebutuhan terkait dengan sistem, itu dilayani dengan cepat. Jadi fast response itu yang penting kita pertimbangkan. Jadi dari aspek legal, dari aspek kompetensi perusahaannya itu, kemudian fast responnya, kemudian experience-nya seberapa banyak sih institusi yang telah menggunakan atau memanfaatkan sistem yang ditawarkan oleh perusahaan tersebut ya. Apabila sudah ada, kita kan bisa meyakinkan diri, kita juga bisa cek dengan pengguna sebelumnya apakah ini sistemnya berjalan dengan baik. Intinya itu ya. Jadi fast response, kemudian
sesuai dengan kebutuhan pemerintah yang bisa diadopsi dalam sistem, kemudian dia legal, kompetensi perusahaan juga bisa dipertanggungjawabkan, sehingga yang terpenting terikat dalam sebuah perjanjian bahwa saling menjaga hak dan kewajiban ya. Jadi terutama kita harus percaya bahwa perusahaan atau vendor itu bisa menjaga data-data institusi itu dengan baik gitu, karena ada data yang bisa terpublish, ada data yang memang harus dijaga keamanannya.